Pertama saya mengenal agama Buddha itu pun juga dari salah satu teman yang pada saat itu adalah seorang biku, di mana saya lama tidak bertemu, kemudian bertemu pada saat itu kami sempat bincang-bincang dhamma pada bante tersebut. Nah, dalam pembabaran dhamma, uraian dhamma atau diskusi itu nampaknya ada yang menggerakkan, ada yang menyentuh pada hati saya, sehingga saya tergerak untuk belajar agama Buddha. Namun kalau saya belajar agama Buddha masih sebagai berumah tangga, nampaknya kami akan sulit, karena berumah tangga itu kan banyak sekali kegiatan-kegiatan sebagai berumah tangga. Nah, salah satunya saya minta izin dari orang tua untuk menjadi biku. Dan pada tahun 1998 saya diupasapada jadi biku. Sebelumnya juga ditasbihkan jadi samanera pada tahun 1993 di tempat ini. Tapi itu waktu itu hanya 2 minggu. Tapi begitu lepas saya ikut lagi, sehingga saya kemudian ikut jadi samanera ditasbihkan biku pada tahun 1998 di Padepokan Dhammadippa Arama Batu, Malang. Selama saya meninggalkan kehidupan keduniawian, saya dengan senang hati mendapat bimbingan dari para yang mulia, para bante sepuh pada saat itu. Dan selain mendapat pelajaran dharma sebagaimana yang tadi menggerakkan saya untuk bisa memperdalam, saya juga diberi kesempatan untuk mengabdikan diri, untuk memberikan pembinaan. Itu dimulai dari sejak saya jadi samanera di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Jawa Tengah ini hampir semua kota, kabupaten saya sudah berkeliling di Jawa Tengah ini. Begitu pula pada saat saya menjadi biku. Tahun 1999 itu saya tugas di Jawa Tengah, di Mendut, dari Wihara Mendut. Kemudian saya tahun 2000 bertugas di Wihara Tanah Putih ini, yang kebetulan pada saat itu juga Bante Kemal Sarano almarhum itu sudah meninggal. Nah, di sini butuh sosok biku yang tinggal dari tahun 2000 hingga sampai saat ini. Saya masih bertugas di wilayah Jawa Tengah. Selain menjadi kepala wihara, juga pernah sebagai Padisanayaka yang juga memberikan pengabdian dari satu desa ke desa, dari satu daerah ke daerah, dari satu kota ke kota, yang pada saat itu seperti halnya transportasi tidak semudah seperti sekarang ini. Dulu para samanera biku untuk pembinaan ke daerah-daerah itu kadang harus naik angkot, pindah-pindah angkot begitu. Tapi kami dengan senang hati, karena ini juga termasuk latihan bagaimana untuk melatih kesabaran, untuk bagi saya kesempatan untuk memupuk paramita itu sendiri. Ada satu kesan yang tidak terlupakan hingga pada saat ini, seperti halnya ketika saya masih jadi samanera. Saya juga di Jawa Tengah tidak hanya pada saat menjadi biku, tapi samanera itu pun juga banyak tinggal di Jawa Tengah juga. Nah, ada kesan yang tidak terlupakan, di mana
pada saat kami pembinaan dari daerah-daerah itu, di daerah-daerah, biasanya tadi saya sempat singgung, kadang-kadang kita harus naik angkutan umum. Nah, setelah sampai di satu tempat itu, wihara sentral itu, di mana wihara itu sebagai pusat kegiatan di daerah tersebut. Biasanya kami tinggal di situ berapa malam, kemudian pindah ke wihara-wihara lain. Untuk pindah itu seringkali jalan kaki dari satu wihara ke wihara yang lain, jalan kaki. Dan satu hari dalam memberikan pembinaan, khotbah ceramah itu bisa dua atau tiga tempat. Nah, kadang-kadang sampai malam. Nah, suatu saat saya tinggal di daerah tersebut, ada umat yang baik hati. Dia menawari, sama Nera atau Bante, mau saya antar pakai motor. Wah, saya dengan senang hati ditawari. Yang biasanya jalan kaki, ada yang pawarana untuk mengantar naik sepeda motor. Nah, tapi begitu saya dibonceng naik sepeda motor itu, jalan pas turun tajam, nah, dan bebatuan, gerunjal-gerunjal begitu, saya bilang sama yang nganter ini, Mas, kenapa kok tidak direm? Ini kan jalan menurun, tidak enak ini, kencang sekali. Ini sudah saya rem, Bante, tapi kampasnya ini habis. Ya betul, sampai suaranya itu kencang sekali, kencang sekali. Nah, saya khawatir, nanti kalau saya jatuh, saya melorot, turun. Nah, karena jalan bergerunjal-gerunjal itu, bebatuan, saya turun sekalipun, mereka tidak tahu, tidak kerasa. Tidak kerasa karena jalan yang menurun bebatuan itu. Sampai naik sepeda motor ini sampai di depan wihara, dia bermaksud memberitahu, ini Bante wiharanya, ternyata tidak ada nyaut, tidak ada yang tidak ada suara dari saya. Begitu dia turun berhenti, lah Bantenya di mana? Dia ketakutan karena pada saat itu sudah jam 7 malam. Jam 7 malam, listrik juga belum ada. Nah, ini kisah pengalaman yang sangat menarik, dan ini tidak bisa terlupakan itu. Ini hingga sampai jadi biku, sampai sekarang ini kalau lihat wihara yang dulu pernah saya singgahi, pernah saya datangi, sekarang sudah bagus-bagus. Wah, saya dengan senang hati, dengan merasa bahagia. Wihara-wihara sekarang sudah bagus-bagus. Sudah tentu ini juga karena kemurahan hati dari para donatur yang ada di manapun, yang bisa mendukung para biku untuk mewujudkan wihara-wihara itu menjadi bagus. Ya, saya melihat kemajuan umat Buddha, memang kita tidak bisa melihat dari kuantitas, tapi kualitas di situ juga dari kualitas spiritual. Dulu umat Buddha itu untuk menjumpai, untuk mendapatkan buku-buku Dhamma atau mendengarkan buku-buku atau kaset-kaset atau video ceramah-ceramah, tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini banyak buku-buku yang bisa dibaca, banyak khotbah-khotbah yang bisa disaksikan, dilihat melalui video. Namun juga kita lihat sekarang ini banyak umat Buddha, tidak hanya di kota, tidak hanya di daerah, mereka seringkali mengadakan kegiatan-kegiatan seperti halnya meditasi pada saat posata, baik itu melalui virtual atau langsung, praktek langsung yang dibimbing oleh para biku yang ada di wihara-wihara, itu seringkali itu diadakan. Sekarang ini seringkali pada saat hari posata, pada hari saat hari posata itu ada
latihan meditasi melalui virtual yang diasuh oleh beberapa Bante. Nah, itu seringkali umat Buddha yang ada di daerah-daerah juga mengikuti. Mereka tidak hanya meditasi, mereka juga ada latihan atasila, utamanya juga pada saat menjelang Tri Suci Waisak. Mereka juga pada mengadakan namanya latihan puasa atau posata atau atasila. Di daerah-daerah sering mengadakan seperti itu. Selain atasila sebulan penuh, mereka juga mengadakan latihan meditasi. Dan ini dari tahun ke tahun kegiatan-kegiatan ini semakin bertambah, selalu berkembang. Yang ada di daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah ini. Mungkin tidak hanya Jawa Tengah, tapi juga daerah-daerah lain juga saya pikir juga ada. Kemudian juga menjelang Waisak, sekarang sudah wihara-wihara seringkali mengadakan seperti halnya baca parita sehari semalam untuk menyambut detik-detik Waisak. Ini sesungguhnya adalah perkembangan dari ajaran-ajaran Dhamma, pengembangan spiritual itu sendiri. Praktek sila, praktek samadhi yang sebenarnya ini kan pengembangan dari batin itu sendiri, di mana kita praktek sila, samadhi menjadikan batin ini menjadi bijaksana, sehingga mudah sekali orang itu untuk mengikuti praktek-praktek Dharma. Kami berharap di tahun kencana dan seterusnya, mari umat Buddha selalu mendukung para bhikkhu sangga dalam membabarkan, mengawal Dhamma di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan mendukung Dharma, mendukung para bhikkhu, termasuk juga Anda semua ikut melestarikan, ikut mengembangkan agama Buddha itu sendiri, dan kesempatan yang sangat baik, utamanya diri sendiri, yaitu berlatih praktek atau hidup sesuai dengan Dharma, sehingga Dharma ini akan betul-betul bisa menjadi kekuatan yang melindungi para umat Buddha semuanya. Anmodana, terima kasih. Semoga semua satwa hidup berbahagia sampai sata bhawantu sukhita.